Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Afan Arsalan. Saya dari Prodi Teknik Elektro semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UTS kewirausahaan yaitu tentang bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis pompa air otomatis berbasis IoT. Untuk yang pertama yaitu pembukaan. Perkembangan teknologi di era digital saat ini mendorong berbagai inovasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan kebutuhan rumah tangga. Salah satu kebutuhan penting adalah ketersediaan air yang biasanya menggunakan pompa air listrik. Namun, dalam praktiknya masih banyak penggunaan yang mengoperasikan pompa air secara manual, sehingga sering terjadi kelalaian seperti lupa mematikan pompa atau menyalakan pompa saat air sudah penuh. Hal tersebut tidak hanya menyebabkan pemborosan energi listrik, tetapi juga berpotensi merusak pompa dan menimbulkan kerugian bagi pengguna. Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi berbasis teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi, keamanan, serta kemudahan dalam penggunaan pompa air. Berdasarkan permasalahan tersebut, dirancang sebuah sistem pompa air otomatis berbasis Internet of Things IoT yang dapat bekerja secara cerdas, yaitu mampu mengontrol dan memonitor kondisi air secara otomatis melalui perangkat smartphone. Selanjutnya itu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam perancangan model bisnis ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana cara mengatasi penggunaan pompa air yang masih dilakukan secara manual? 2. Bagaimana meminimalisir pemborosan listrik akibat kelalaian penggunaan dalam mengoperasikan pompa air? 3. Bagaimana cara merancang sistem yang dapat memantau dan mengontrol pompa air secara otomatis dan efisien? 4. Bagaimana menciptakan solusi berbasis teknologi yang praktis dan mudah digunakan oleh masyarakat? Selanjutnya, solusi yang ditawarkan. Solusi yang ditawarkan dalam model bisnis ini adalah pengembangan produk pompa air otomatis berbasis IoT atau Internet of Things. Sistem ini dirancang menggunakan microcontroller seperti ESP32 yang terhubung dengan sensor untuk mendeteksi ketinggian air. Pompa akan bekerja secara otomatis, yaitu menyala saat air dalam tangki rendah dan mati saat tangki penuh. Dengan adanya sistem ini, pengguna tidak perlu lagi mengoperasikan pompa secara manual, sehingga dapat menghemat waktu, energi listrik, serta mengurangi risiko kerusakan pada pompa. Produk ini juga mendukung konsep smart home yang semakin berkembang di era modern saat ini. Selanjutnya yaitu adalah model BMC-nya. 1. Customer segment atau target pelanggan, yaitu pemilik rumah tinggal, pemilik kos-kosan atau kontrakan, perumahan baru, pengelolaan kecil, dan toko atau usaha kecil yang butuh pembayar otomatis. 2. Value proposition atau nilai utama. Yang pertama yaitu pompa air menyala dan mati secara otomatis, bisa monitor lewat HP, yaitu IoT, menghemat listrik dan air, mencegah pompa rusak karena telat dimatikan, dan praktis. 3. Channels, yaitu cara menjual. Untuk cara menjualnya sendiri, kita akan mengikuti pasaran yang sudah banyak digunakan oleh bisnis lain, diantaranya melalui marketplace, yaitu Shopee, Tokped, media sosial, Instagram, TikTok, penjualan langsung ke perumahan, dan kerjasama dengan tukang atau kontraktor. Yang keempat yaitu relationship, di antaranya garansi produk, pelayanan instalasi, customer service, edukasi penggunaan, dan after sales service. Nomor 5 yaitu sumber pendapatan. Sumber pendapatan sendiri terdapat dari penjualan alat pompa otomatis, jasa instalasi, maintenance, dan upgrade fitur. Yang keenam adalah sumber daya utama, yaitu terdiri dari komponen elektronik, sensor, ESP32, dan relay. Kedua yaitu tenaga teknisi, software monitoring, peralatan produksi internet, dan perangkat IT.
Yang ketujuh yaitu key activities, yaitu aktivitas utama. Di antaranya perakitan alat, pengujian sistem, instalasi pelanggaan, pengembangan sistem IoT. Yang kedelapan yaitu partnership mitra utama. Terdiri dari supplier komponen elektronik, toko listrik atau hardware, tukang instalasi, developer aplikasi kalau kebanggaan, dan marketplace platform. Yang kesembilan yaitu cost struktur biaya. Struktur biaya sendiri yaitu terdiri dari biaya komponen, biaya produksi, gaji teknisi, biaya pemasaran, biaya operasional, dan transport. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT dilakukan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari bisnis pembayaran berbasis IoT atau Internet of Things. Analisis ini bertujuan untuk melihat kelayakan bisnis serta strategi pengembangan produk di masa mendatang. Yang pertama yaitu strike atau kekuatan. Pembayar otomatis berbasis IoT memiliki beberapa keunggulan antara lain. Satu, sistem kerja secara otomatis sehingga memudahkan pengguna. Dua, menghemat penggunaan listrik karena pembayar akan mati secara otomatis. Tiga, mengurangi risiko kerusakan pelayanan pengguna. Empat, dapat dipantau dan dikontrol melalui smartphone atau handphone. Lima, mengusung konsep smart home yang mudah dan inovatif. Enam, memberikan kenyamanan serta efisiensi waktu bagi pengguna. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Produk ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu biaya produk lebih tinggi dibanding pemain manual, membutuhkan koneksi internet agar fitur monitoring dapat berjalan optimal. Pengguna tertentu mungkin belum familiar dengan teknologi IoT, membutuhkan perawatan berkala pada sensor dan sistem elektronik. Jika terjadi gangguan pada jaringan atau perangkat, sistem dapat terganggu. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Peluang bisnis pembayaran otomatis berbasis IoT ini cukup besar. Di antaranya meningkatkan tren penggunaan teknologi smart home, tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sistem yang praktis dan otomatis. Banyak perumahan modern yang mulai menerapkan sistem otomatisasi. Kesadaran masyarakat terhadap efisiensi listrik semakin meningkat. Potensi kerja sama dengan developer perumahan dan kontraktor bangunan. Peluang pengembangan fitur tambahan seperti notifikasi air habis melalui aplikasi. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Beberapa ancaman yang mungkin dihadapi antara lain adanya produk serupa dari perusahaan besar, saingan harga dengan produk manual yang lebih murah, perkembangan teknologi yang sangat cepat, kemungkinan perubahan kebutuhan pasar, risiko kerusakan perangkat akibat faktor lingkungan seperti kelembapan atau konsleting. Yang terakhir yaitu penutup. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan pembayaran otomatis berbasis Internet of Things atau IoT merupakan solusi yang efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan air rumah tangga. Sistem ini mampu meningkatkan efisiensi penggunaan listrik, meminimalisir kesalahan manusia, serta memberikan kemudahan dan dalam pengoperasian melalui kontrol otomatis dan pemantauan jarak jauh. Dengan adanya inovasi ini diharapkan masyarakat dapat beralih dari sistem manual ke sistem yang lebih modern dan praktis. Selain itu, model bisnis yang dirancang memiliki peluang yang cukup besar untuk dikembangkan, mengingat kebutuhan akan air bersih dan teknologi smart home terus meningkat. Kedepannya, produk ini dapat terus dikembangkan dengan menambahkan fitur-fitur yang lebih canggih agar mampu bersaing di pasar dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi pengguna. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.